Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin wa ma qara'a Yasin kutiba lahu bi qiraatiha qiraatul Qur'an 10 marrat. Zada fi riwayah duna Yasin. Qala At-Tirmidzi haditsun gharib. Alhamdulillah. Wa syukru lillah wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, menyampaikan kita ke malam yang ke-17 daripada malam-malam di dalam bulan Ramadan. Semoga di malam yang ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita. Allah angkat, bersihkan, sembuhkan segala penyakit-penyakit hati kita, penyakit zahir kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Masih di dalam lanjutan kajian kitab Madjar Rabih fi Thawabil Amalis Salih dari Al-Hafiz Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati, sampai kepada kajian mengenai ganjaran orang yang membaca Yasin. Kalau dibacakan hadis-hadis Nabi, maka dengarkan, karena tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai kita kalau mendengar orang membacakan hadis Nabi, kita ngobrol seakan-akan kita menganggap ucapan Nabi itu tidak lebih baik dari yang kita bicarakan. Nah, ini membahayakan kita, ma'asyiral hadirin, ya. Kalau kita di dunia ini meremehkan ucapan Rasulullah, maka nanti di yaumil qiyamah Rasulullah tidak akan memberikan syafaatnya kepada kita. Karena kita ketika di dunia menganggap enteng itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membacakan hadis Rasulullah, itu seakan-akan Rasulullah berbicara dengan kita. Sebagaimana ulama mengatakan, siapa orang yang menyimpan kitab Sahih At-Tirmidzi di rumahnya, nyimpen saja kitab itu, seakan-akan Rasulullah sedang berbicara dengan dia di rumah itu. Walaupun kitab itu mungkin tidak dia baca. Apalagi kalau dia baca. Apalagi kalau dibacakan. Maka ini penting sekali, ya, untuk kita tanamkan ke dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita mendengarkan ucapan Rasulullah, dengarkan seakan-akan kita merasakan yang ngomong Rasulullah. Rasulullah bersama kita. Rasulullah hadir bersama kita. Yang berbicara seakan-akan Rasulullah yang berbicara kepada kita. Maka dengan begitu insyaallah, ya, kalau kita di dunia ini perhatian dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan perhatian dengan kita. Di mahsyar Nabi akan memberikan syafaatnya kepada kita. La natakhallab huna idza la natakhallab hunak. Nabi tidak akan berselisih dengan kita nanti di yaumil qiyamah selama kita di dunia ini tidak berselisih dengan Nabi Muhammad. Berjalan di belakang Nabi Muhammad, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, selangkah demi selangkah kita mengikut kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah mudahkan kita untuk kita dapat berjalan di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, Al-Baqarah itu adalah pimpinannya Al-Quran, dan termasuk zirwatuhu, ya, termasuk zirwatain, ya, dua ayat yang disebut zirwatain, Al-Baqarah dan Ali Imran. Bersama tiap ayat yang ada di dalam suratul Baqarah itu, kata Nabi SAW, setiap turun satu ayatnya itu dibawa oleh Thamanuna malakan, 60 malaikat yang bawa satu ayat di dalam suratul Baqarah. Dan dikeluarkan dari suratul Baqarah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yakni ayatul kursi. Nah, ini penting, ya. Termasuk yang mesti kita amalkan sebelum kita tidur adalah membaca ayatul kursi dan dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, amanar rasul bima unzila, sampai selesai. Ini minimal itu dibaca, minimal.
Ya, kalau misalnya mau baca Al-Muluk kepanjangan mungkin, maka minimal itu yang dibaca. Ya, kemudian membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ya, ditutup dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya. Nah, ini ya hendaknya dapat kita amalkan sebagai benteng kita. Jadi jangan salahkan kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita lantas kena. Karena kita nggak punya wirid. Karena kita nggak punya benteng. Kita nggak mau dengarkan omongan Nabi Muhammad. Kita nggak mau mengikuti Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad itu sudah memberikan jalan, petunjuk kepada kita supaya kita ini di dunia selamat, di akhirat selamat. Nah, oleh karena itu amalkan ini. Ya, jadi kalau ada orang kena santet misalnya atau kemasukan jin, ya salah sendiri, jangan salahkan yang lain. Kenapa? Karena engkau tak punya wirid, engkau tak punya amalan, kau tak mengedepankan Al-Quran, kau menyampingkan Quran, kau tidak membaca Al-Quran, di rumahmu sepi dari bacaan Quran, di rumahmu lebih ramai sinetron, di rumahmu lebih ramai daripada film-film, di rumahmu lebih ramai daripada musik-musik, rumahmu sepi dari Al-Quran. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau rumah kita itu bikin kita nggak enak, bikin kita nggak tenang, bikin kita nggak nyaman, hati kita gelisah, hati kita nggak enak, pikiran kita ruwet kalau masuk rumah. Di rumah lihat anak nggak enak, lihat muka istri nggak enak. Kenapa? Karena di rumah kita setannya lebih banyak. Maka kalau mau setan ini pergi, baca Quran di rumah kita. Insya Allah rumah kita menjadi tenang, menjadi baik. Sehingga apa yang dikatakan Nabi baiti jannati itu bisa tercipta. Rumahku, surgaku itu bisa ada dengan Al-Quran.